Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Ginanjar, asli dari Bandung, lahir dan dibesarkan di Bandung, Sampurasun. Izin berkenalan, profesi saya sebagai fotografer dan ini sudah dilakukan sejak tahun 2000, nyaris lebih dari 20 tahun. Profesi saya sebagai fotografer itu berdasarkan hobi. Mengapa profesi ini bisa dilakukan sekian lama? Karena saya pernah mendengar dari seorang bijak, lakukanlah profesi kamu sebagai hobi atau sesuai hobi, sehingga seolah-olah kamu tidak sedang melaksanakan pekerjaan. Itulah yang membuat saya melaksanakan profesi sebagai fotografer lebih dari 20 tahun. Memang di perjalanannya ada hal tantangan, rintangan di dalam menjalankan aktivitas profesi dan usaha tersebut. Pernah juga gagal, pernah juga jatuh bangun, pernah juga ketipu, pernah juga banyak tantangan, pernah juga quit, keluar ganti bisnis. Namun pada akhirnya kembali lagi ke profesi fotografi ini. Lalu bicara tentang profesi dan usaha, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu inovasi. Kurang lebih tahun 2015-2016, saya menekuni di bidang fotografi aerial, fotografi dari atas, menggunakan sebuah alat yaitu drone. Drone sendiri masuk ke Indonesia kurang lebih tahun 2012-an, marak ke Indonesia maksudnya, karena sebelumnya drone dikenal dengan drone militer digunakan sebagai mata-mata. Karena kecanggihan teknologi sehingga dilengkapi dengan kamera yang bagus dan digunakan oleh industri foto dan video. Sehingga saya belajar menggunakan drone. Dari situlah aktivitas profesi, aktivitas foto dan videonya menjadi lebih berkembang. Seperti yang sekarang sedang dilakukan, itu dengan drone bisa melihat sebuah kota tampak atas secara keseluruhan. Oke, kurang lebih tahun 2016 saya memulai aktivitas inovasi fotografi dengan aerial. Bersyukur sudah dilakukan aktivitas pekerjaan dengan drone di hampir banyak kota di Indonesia dan beberapa kota di luar negeri untuk melakukan aktivitas syuting menggunakan drone ini. Hal lain yang ingin saya share, bagaimana aktivitas dengan drone ini bisa bertahan. Hal lainnya adalah saya ingin sampaikan bahwa kita tuh tidak terlepas namanya jejaring, kita tidak terlepas dari yang namanya komunitas. Oleh karena itu saya karena domisili di Bandung, itu berkomunitas dengan salah satu komunitas drone terbesar di Bandung, yaitu Skuadron Bandung. Saya salah satu anggota dan pengurus di sana. Bagaimana regulasi aturan penggunaan drone di Indonesia? Ada beberapa pihak yang sedang membuat aturan regulasi karena drone ini ada aturannya, tidak sembarangan bisa digunakan. Tempatnya, ketinggiannya, berapa kilo jenis drone-nya. Oleh karena itu, beberapa pihak sedang membuat aturan bagaimana tata cara menggunakan drone. Jadi kepada siapapun Anda yang ingin menggunakan dan belajar fotografi dengan drone, itu selain belajar bagaimana cara menerbangkan, selain belajar bagaimana tata cara fotografinya, juga yang tidak kalah pentingnya harus mentaati peraturan yang berlaku di satu wilayah, karena tidak bisa sembarangan terbang. Ketinggian saja diatur,
dan ada beberapa tempat yang tidak boleh dilakukan penerbangan. Oke, itulah sekilas tentang perkenalan. Tadi sedikit saya sampaikan tentang profesi saya sebagai fotografi sudah dilakukan kurang lebih 20 tahun, yang saya melakukannya berdasarkan hobi, sehingga saya melakukan pekerjaan seolah-olah saya sedang tidak bekerja. Lalu yang kedua yang menjadi hikmah bahwa siapapun Anda, saling tolong-menolong, silih tulungan baik untuk dilakukan. Itu pun terjadi di komunitas kami. Bagaimana apa yang dilakukan terhadap di dalam komunitas tersebut? Itu tempat belajar, sharing, karena bicara bab aerial fotografi menggunakan drone ini banyak ilmu yang boleh jadi tidak ada dalam teori namun dapat diketahui di pengalaman. Bagaimana menerbangkan di atas rooftop seperti ini, bagaimana menerbangkan di sebuah kapal di tengah laut, bagaimana ketika anginnya kencang, bagaimana ketika banyak magnet, bagaimana ketika banyak hambatan. Itu teori-teori yang problem-problem yang terjadi tidak ada teorinya, namun berkat pengalaman di komunitas tersebutlah kita sharing dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang seringkali terjadi. Hal lain selain tempat sharing di komunitas tersebut, kita bisa berbagi. Nah, dalam hal ini ingin saya sharing bahwa di sini terjadi yang disebut saling tolong-menolong. Kebetulan saya orang Sunda, di sini terjadi yang disebut silih tulungan. Satu anggota dengan anggota lain seringkali mendapatkan job, dan disinilah terjadi sharing pekerjaan. Itu pun sangat bermanfaat ketika saat ini sama-sama kita ketahui terjadi pandemi. Itu saya seringkali mendapatkan job dari salah satu atau saling anggota yang lain gitu kan, saling memberikan pekerjaan. Ketika tidak bisa share ke yang lain, ketika ada double job di-share ke yang lain. Nah, disitulah ada salah satu hikmah dari berkomunitas, ada sebuah hikmah dari berjejaring, dan di sana terjadi silih tulungan. Demikian yang bisa saya sharing, semoga berkenan dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.